Assalamualaikum, hello everyone. Welcome back to my channel Produktif di Rumah. Video ini merupakan laporan proyek riset semester genap tahun ajaran 2024-2025 PKBM Generasi Juara dengan judul proyek pengelolaan limbah baterai mobil listrik dan tema gaya hidup berkelanjutan. Latar belakang masalah. Mantan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko mengungkapkan pemerintah ingin mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Percepatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan transisi energi bersih dan mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak alias BBM. Ia menyebut, saat ini besaran subsidi BBM untuk mobil diperkirakan mencapai 19,2 juta rupiah per tahun per mobil. Sementara untuk motor, besaran subsidi yang diberikan sebesar 3,7 juta rupiah per motor per tahun. Jika pengembangan kendaraan listrik dipercepat, maka subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tersebut bisa dialihkan untuk program lainnya, seperti pembangunan sumber daya manusia, kata Muldoko saat membuka seminar pada ajang pameran kendaraan Perklindo Electric Vehicle Show 2022 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Selain untuk mengurangi subsidi BBM oleh pemerintah, penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah juga berharap aplikator transportasi online, Grab, Gojek, Maxim, untuk segera menggunakan kendaraan listrik. Damri yang merupakan armada milik BUMN juga diharapkan seluruhnya segera menggunakan bus listrik. Saat ini populasi sepeda motor listrik masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Diharapkan Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diharapkan semakin banyak penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga diharapkan kian inovatif memproduksi kendaraan bermotor listrik. Perkembangan teknologi kendaraan listrik telah membawa perubahan yang signifikan dalam industri otomotif. Meskipun kendaraan listrik dianggap sebagai solusi ramah lingkungan, ada tantangan baru yang harus dihadapi dalam pengelolaan limbah baterai. Baterai kendaraan listrik terdiri dari bahan kimia yang berbahaya dan sulit didaur ulang, sehingga limbah baterai dapat mencemari lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Selain itu, limbah baterai juga dapat menjadi sumber konflik sosial dan politik di negara-negara yang memproduksi bahan baku untuk baterai. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka tujuan dari proyek penelitian ini adalah: pertama, mengetahui mengapa limbah baterai mobil listrik menjadi ancaman. Lanjut, mengetahui perkembangan teknologi dan sistem pengelolaan limbah baterai. Kemudian, mengetahui regulasi dan kebijakan lingkungan terkait limbah baterai. Dan mengetahui langkah-langkah dalam menghadapi ancaman limbah baterai. Dalam keadaan darurat, baterai kendaraan listrik harus dimasukkan ke dalam air secepat mungkin. Standar keamanan saat mendaur ulang baterai-baterai ini sangat besar. Gudang seperti ini harus dibanjiri busa dalam beberapa menit karena baterai kendaraan listrik sangat mudah terbakar atau bahkan meledak. Seit der Eröffnung haben wir natürlich eine spannende Reise hinter uns. Ja. Am Anfang sogar sehr abenteuerlich. Perusahaan pertama yang melakukan daur ulang dapat menghasilkan banyak keuntungan. Ini karena baterai mengandung logam berharga seperti kobalt dan nikel. Bis 2030 erwarten wir 15 Millionen Elektroautos auf unseren deutschen Straßen. 15 Millionen, 2030 ist quasi übermorgen, wirtschaftlich gesehen. Tim DW mengunjungi pabrik daur ulang terbesar di Eropa untuk baterai kendaraan listrik yang baru saja dibuka beberapa bulan yang lalu. Ja, wir stehen hier womöglich auf einen der teuersten Böden Deutschlands. Wir haben hier nicht Geld gespart, um Safety First zu realisieren. Der Boden ist absolut dicht, er ist mehrere Meter tief und ausgestattet mit einem Sensor, der uns sofort melden würde, falls irgendwelche Stoffe in den Boden eindringen würden. Baterai yang dikirim ke sini memiliki masalah dan telah ditarik kembali oleh pabrik mobil. Namun masih sedikit yang datang. Unser Fokus liegt primär darauf, neue Technologien zu testen, zu implementieren und dann wirklich auch im Dauerbetrieb ausnutzen zu können. Und dementsprechend ist unser Fokus jetzt nicht irgendwie auf tägliche maximale Auslastung, sondern wirklich so viel zu lernen, wie wir können, um dann bereit zu sein, wenn diese Altbatterien rauskommen, wenn auf einmal diese hohen Volumen kommen. Volume yang tinggi itu misalnya dalam jumlah besar akan tiba ketika baterai kendaraan listrik generasi pertama gagal dalam beberapa tahun. Kemudian bisnis besar akan mengisyaratkan apa yang disebut masa hitam dan logam yang terkandung di dalamnya. Wir streben an, 95% unseres Nickels, Mangan und Kobalt, was die teuren, wertvollsten Erze sind, zurückzugewinnen. Auch natürlich Lithium und Aluminium und Kupfer. Dunia sedang beralih ke kendaraan listrik dan permintaan logam-logam untuk kebutuhan baterai akan naik secara signifikan. Dengan mendaur ulangnya, produsen dapat mengurangi kebutuhan untuk mengambilnya dari tambang dengan kondisi kerja yang buruk. Wir sind heutzutage viel zu abhängig von Rohstoffen aus Drittländern. Bahan dari pabrik daur ulang Jerman berakhir di pabrik percontohan di utara Eropa.
Baterai diparut dan diubah menggunakan proses kimiawi untuk menjadi apa yang dikenal sebagai massa hitam. Emas hitam industri daur ulang. Di antaranya, kamu dapat mengekstrak campuran hijau nikel, mangan, dan kobalt darinya yang digunakan untuk baterai baru. Tetapi, apakah harganya sesuai? Genaue Preise sind halt sehr, sehr schwierig, weil es von allen Seiten noch im Aufbau ist. Sowohl die Marktpreise auf dem Weltmarkt sind natürlich extrem dynamisch, das heißt, dass der nicht fest ist. Und für uns ist es auch sehr, sehr kompliziert, das festzusetzen. Ketika operasional ditingkatkan, sebagian besar proses akan diotomatisasi. Namun baterai masih perlu ditingkatkan untuk tingkat daur ulang yang tinggi. Wenn wir über die Autobatterien reden, dann erkennen wir ganz klar, dass beispielsweise die deutschen Automobilisten mittlerweile immer mehr das Produktdesign fokussieren. Sie wollen mit uns zusammenarbeiten, denn sie sind ja genauso interessiert an den Rohstoffen, wie wir es sind. Sie wollen ja auch den Kreislauf schließen. Dan tingkat daur ulang yang tinggi seperti aluminium memiliki kelebihan lain yang pada akhirnya hal ini juga baik untuk iklim. Jede Tonne Aluminium beispielsweise, die wir wieder den Schmelzwerken zurückführen können, spart 95% Energie und somit auch CO2. Das sind die wahren Helden, quasi Rohstoffe im Vergleich zu Rohstoffen, die wir aus den Minen bekommen. Operator pabrik daur ulang telah menginvestasikan jutaan euro untuk apa yang mereka yakini sebagai taruhan yang menguntungkan. Kita lanjut ke pembahasan. Mengetahui mengapa limbah baterai menjadi ancaman. Kendaraan listrik menggunakan baterai sebagai sumber daya utama mereka. Meskipun baterai ini memiliki masa pakai yang panjang, pada akhirnya mereka akan mencapai akhir masa pakai dan perlu diganti. Limbah baterai dari kendaraan listrik dapat menjadi ancaman lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa limbah baterai menjadi ancaman. Pertama, bahan berbahaya. Baterai kendaraan listrik mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan asam. Jika limbah baterai tidak dikelola dengan benar, bahan-bahan ini dapat bocor ke tanah dan air, yang dapat menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Kedua, potensial kerusakan lingkungan. Jika limbah baterai tidak dikelola dengan benar, mereka dapat merusak lingkungan secara fisik. Baterai yang rusak atau terbuang sembarangan dapat mengakibatkan kebocoran zat kimia yang mencemari tanah, air tanah, dan sumber air permukaan. Hal ini dapat mengganggu ekosistem dan mengancam kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Ketiga, tantangan dalam daur ulang. Daur ulang baterai kendaraan listrik lebih kompleks dibandingkan dengan baterai konvensional. Baterai kendaraan listrik terdiri dari banyak komponen yang sulit untuk dipisahkan dan didaur ulang. Hal ini menciptakan tantangan dalam memulihkan bahan berharga dari limbah baterai dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru. Mengetahui perkembangan teknologi dan sistem pengelolaan limbah baterai. Untuk mengatasi ancaman limbah baterai, penelitian dan pengembangan teknologi recycle terus dilakukan. Metode recycle yang inovatif dapat membantu mengurangi jumlah limbah baterai yang berakhir di tempat pembuangan akhir, sekaligus mendaur ulang material berharga yang digunakan dalam baterai seperti litium, kobalt, dan nikel. Selain itu, penerapan sistem pelacakan dan pemantauan limbah baterai juga menjadi penting untuk mengoptimalkan proses recycle dan melindungi lingkungan. Pengembangan teknologi daur ulang baterai yang lebih efektif dan ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif limbah baterai terhadap lingkungan. Teknologi daur ulang baterai juga dapat membuka peluang bisnis baru dalam pengelolaan limbah baterai. Mengetahui regulasi dan kebijakan lingkungan terkait limbah baterai. Pemerintah perlu memainkan peran penting dalam mengatur pengelolaan limbah baterai dari kendaraan listrik. Regulasi yang ketat dan insentif untuk teknologi recycle yang ramah lingkungan dapat mendorong industri untuk memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, program edukasi dan kesadaran publik tentang pengelolaan limbah baterai juga perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah dan produsen kendaraan listrik perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah baterai yang berkelanjutan. Kebijakan ini dapat mencangkup pengembangan sistem pengumpulan dan daur ulang baterai yang efektif, serta pengenaan pajak atau insentif bagi produsen kendaraan listrik yang memperhatikan pengelolaan limbah baterai. Mengetahui langkah-langkah dalam menghadapi ancaman limbah baterai. Untuk mengatasi masalah limbah baterai, diperlukan pengembangan teknologi daur ulang baterai yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah dan produsen kendaraan listrik juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan limbah baterai yang berkelanjutan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain. 1. Pengelolaan limbah yang bijaksana. Pemerintah dan produsen kendaraan listrik harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang bijaksana. Hal ini mencangkup seperti pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan, mengangkut, dan memproses limbah baterai. Sistem pengelolaan limbah yang efektif akan memastikan bahwa limbah baterai dikelola dengan benar dan tidak mencemari lingkungan. 2. Daur ulang yang efisien. Daur ulang baterai kendaraan listrik harus menjadi prioritas. Produsen harus mendorong pengguna untuk mengembalikan baterai bekas ke tempat yang sesuai untuk didaur ulang. Selain itu, investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ekonomis perlu dilakukan. Dengan meningkatkan efisiensi daur ulang, kita dapat meminimalisir limbah baterai yang terbuang dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru.
3. Inovasi baterai yang berkelanjutan. Inovasi dalam teknologi baterai juga penting dalam menghadapi ancaman limbah baterai. Pengembangan baterai yang lebih tahan lama, efisien, dan ramah lingkungan akan membantu mengurangi jumlah limbah baterai yang dihasilkan. Selain itu, penelitian tentang baterai yang dapat didaur ulang dengan lebih mudah juga perlu ditingkatkan. Inovasi dalam baterai akan membantu mengatasi tantangan dalam pengelolaan limbah baterai. Pengembangan teknologi daur ulang baterai yang lebih efektif dan ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif limbah baterai terhadap lingkungan. Teknologi daur ulang baterai juga dapat membuka peluang bisnis baru dalam pengelolaan limbah baterai. 4. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga penting dalam mengatasi ancaman limbah baterai. Masyarakat perlu diberikan informasi tentang pentingnya pengelolaan limbah baterai yang benar dan dampak negatif yang dapat terjadi jika baterai tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai cara yang tepat untuk membuang dan mendaur ulang baterai kendaraan listrik. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah baterai yang berkelanjutan dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pengembangan teknologi daur ulang baterai dan kebijakan pengelolaan limbah baterai yang berkelanjutan. 5. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat dilakukan untuk memperoleh teknologi dan pengalaman dalam pengembangan teknologi daur ulang baterai dan kebijakan pengelolaan limbah baterai yang berkelanjutan. Dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kesimpulan dan saran yang bisa disampaikan adalah: kesimpulan, limbah baterai merupakan ancaman baru dalam pengelolaan kendaraan listrik. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, ancaman ini dapat dihadapi dengan efektif. Lalu, teknologi daur ulang baterai juga dapat membuka peluang bisnis baru dalam pengelolaan limbah baterai. Kemudian, saran. Perlu adanya pengelolaan limbah yang bijaksana, daur ulang yang efisien, inovasi baterai yang berkelanjutan, dan edukasi masyarakat. Ini semua merupakan langkah penting dalam mengatasi ancaman limbah baterai. Kemudian, dengan upaya bersama, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif limbah baterai pada lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk kendaraan listrik. Alhamdulillah, itu tadi merupakan proyek riset mengenai pengelolaan limbah baterai mobil listrik. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam pengucapan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.